Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu ilaika nusyur. Sayna wa amsal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal. Su'il kibar 'adabin fin nar 'adabin fil qabr. Allahumma amsa bina min ni'mahu bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka ya Rabb. Lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid Al-Hidayah, kita berada di bulan Muharram. Kita sudah masuk tanggal 13. Kalau cuaca cerah, malam ini bulan purnama kudunya. Tapi nggak kelihatan bulan, nggak kelihatan belum. Cuaca mendung, hujan, alhamdulillah, sayyiban nafi'an. Bulan Muharram adalah bulan haram. Jadi dalam sebuah keterangan yang sudah mungkin sering disampaikan, saya mengingatkan, bulan Muharram adalah salah satu daripada bulan hurum yang 4. Bulan Muharram itu yang terakhir. Kan 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram yang disunnahkan puasa tanggal 10 Muharram. Udah lewat. Kapan itu? Hari apa? Hari Kamis ya atau apa? Ini kayaknya kelap-kelip nih. Udah mau ini kali baterainya. Nah, 10 Muharram udah lewat. Kamis kemarin, iya kan? Kamis. Sekarang kita udah masuk tanggal 12 atau tanggal 13. Itu yang disebut dengan hari Asyura. Ganti. Khusus imam. Tes 1 2. Khusus imam, bukan khusus penceramah, nggak apa-apa. Darurat. Kalau 10 Muharram disebut dengan hari Asyura. 10 Muharram. Hari Asyura tersebut adalah hari yang kita disunnahkan untuk puasa sunnah. Udah lewat. Terus apakah ada kesempatan untuk puasa sunnah lagi? Nunggu di ini kan gantiin. Nah, biar. Ada keterangan hadis Nabi yang lain yang menjelaskan bulan Muharram termasuk bulan yang bagus kita perbanyak di dalamnya amalan puasa sunnah. Apa dasarnya? Nabi menyampaikan, Nabi mengucapkan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, pokoknya sahih hadisnya. Apa kata Nabi? Afdhalus siyam ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang disebut dengan bulan Muharram. Itu kata Nabi. Nabi Muhammad SAW, suaranya kencengan lagi saya. Langsung nih baru diganti baterainya. Itu kata Nabi. Sehingga dipahami oleh para ulama, termasuk amalan yang bagus kita lakukan, amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Muharram adalah puasa. Tapi Nabi nggak ada riwayatnya puasa banyak di bulan Muharram, gitu ada pertanyaan. Tapi Nabi mengucapkan sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan puasa haram.
Kemudian kata dikomentarin mungkin dalam kajian, tapi keterangannya yang banyak Nabi Muhammad puasa sunnahnya itu adalah di bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram. Riwayat-riwayat banyak, bahkan sampai ada pemahaman Nabi menyambung tuh bulan Sya'ban puasa, bulan Ramadan kan lanjut tuh, karena Sya'ban dan Ramadan ya nggak apa namanya nyambung. Bulan Muharram nggak ada riwayat-riwayat Nabi puasa sunnah, cuman perkataan Nabi demikian. Terus bagaimana mengakomodirnya? Para ulama mengatakan minimal ada dua. Kenapa kok nggak banyak keterangan Nabi melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Muharram? Padahal Nabi ngomong, Nabi yang ngomong tuh perkataannya. Hadisnya ada dalam Riyadhus Shalihin. Kata ulama minimal ada dua alasan. Bisa jadi Nabi mengetahui keutamaan di bulan Muharram tersebut di akhir-akhir hayatnya sehingga belum sempat. Apalagi kalau kita hubungkan dengan puasa Asyura, kan kata Nabi, kalau saya hidup tahun depan, saya nggak tanggal 10-nya doang puasa, tapi saya tanggal puasanya dari tanggal 9. Tapi dalam keterangan disebutkan Nabi ternyata Allah wafatkan sebelum kesempatan puasa dari tanggal 9. Jadi ada pemahaman bisa jadi Nabi mengetahui keutamaan ataupun kebaikan, fadilah daripada bulan Muharram di akhir-akhir hayatnya sehingga belum sempat dilaksanakan. Bisa jadi tidak ada keterangan riwayat Nabi banyak puasa sunnah di bulan Muharram gara-gara Nabi punya alasan uzur sehingga Nabi tidak melakukan. Hanya kata-kata Nabi jelas. Apa itu? Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram, sehingga dipahami oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala bulan Muharram termasuk bagus kita mengisinya salah satunya dengan puasa sunnah. Yang paling utamanya memang di tanggal 10 karena hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Hadisnya jelas, sabda nabinya jelas, menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Kalau nggak ada dosa di orang baik dan seterusnya, dikatakan para ulama bisa jadi mengangkat derajatnya, diangkat derajatnya. Kalau dia dosanya dosa besar, kata para ulama, mudah-mudahan kalau dosa besar kan dihapuskannya harus dengan taubat. Terus apakah cukup dosa besar dihapusin dengan puasa 1 hari sunnah di bulan di tanggal Asyura? Kata ulama, mudah-mudahan ketika dia puasa sunnah 10 Muharram Asyura, yukhaffif, Allah ringankan dosa besarnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit tentang bulan Muharram yang kita sudah berada di tanggal 13-nya. Setelah bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya ini baru tahun baru bulan yang pertama. Tetap juga ada 12 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai lagi kita kajian setelah berapa pekan libur. Gak nyampe lama kan, kayaknya bulan yang lalu saya diinformasikan juga, cuman saya yang berhalangan. Alhamdulillah, sekalipun kondisi PPKM level berapa sekarang? Ditanya levelnya udah. PPKM dalam hal ini para pria ke masjid mengaji. Nah, itu PPKM maksudnya. Para pria nih ke masjid ngapain? Mengaji. Nah, itu PPKM. Karena kita alhamdulillah Allah ringankan kaki kita untuk melangkah ke rumahnya Allah, dan beberapa menit ke depan kita mengaji sedikit daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang kumpulan kisah yang disampaikan oleh Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, salawatu rabbi wa salamu alaihi. Buku ini udah selesai. Udah selesai nih buku ini. Cari apa nih kisah-kisahnya lagi, karena saya meyakini di buku ini nggak semua kisah, walaupun banyak kisah. Buku ini berusaha menghadirkan kurang lebih 57 kisah. Ada 57 kisah yang sudah saya baca, atau ada yang masih nempel atau nggak ingat yang tersebut. Kemudian ternyata buku tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW itu nggak hanya buku ini doang. Para ulama tuh kayak buku tentang agama Islam kan banyak, buku fikih aja banyak banget. Kalau buku fikih, buku tentang dakwah, buku tentang macam-macam.
Allah kasih pemahaman cara untuk kita melaksanakan buku tentang Quran, hadis banyak. Ada juga ulama kontemporer masih hidup. Ini saya nggak tahu nih penulisnya masih hidup atau udah meninggal. Wallahu a'lam. Ulama kontemporer tokoh dari Mesir, Syekh Abi Ishaq Al-Huwaini, dia ngumpulin juga kumpulan kisah-kisah Nabi dari hadis sahihnya. Dalam bukunya tersebut dikumpulkan 50 kisah. Kalau ini Ustadz Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar ngumpulin 57. Kalau Ustadz Al-Huwaini, Abi Ishaq Al-Huwaini ngumpulin ada 50. Saya lihat tuh buku, bandingin dengan ada gak yang beda kisahnya yang dikumpulkan tersebut. Kalau di buku yang satu lagi yang yang dikatakan yang tadi saya bilang yang tulis oleh Ustadz Abu Ishaq, itu kurang fokus cuman ngumpulin kisah doang, hadis. Kalau di sini di buku kita ini yang udah diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Saya lupa penerjemahnya siapa, udah terjemahkan. Itu selain kisah dikasih ulasan, dikasih keterangan, dikasih hikmah dan faidah. Ini salah satu sisi positif keunggulan daripada buku ini. Di buku yang lain yang saya lihat, di situ dikumpulin aja kisahnya, hadis tentang kisah ditaruh, hadis tentang kisah ditaruh, di atas tentang kisah ditaruh. Saya lihat dari 50 kisah tersebut, belum tuntas sih saya melihatnya. Saya harus memilih nih apa nih buat bekal saya berbicara di depan jamaah Masjid Al-Hidayah biar ada yang baru. Ternyata ada salah satu kisah yang judulnya dikasih judul tentang lelaki yang terakhir masuk surga. Lelaki yang terakhir masuk surga. Ada salah satu dari 15 tersebut, kisah ke-35 atau apa saya lupa. Hadis ini hadisnya sahih. Ada di dalam kitab Sahih Muslim dan juga dalam imam-imam yang lainnya. Dalam Sahih Bukhari ada yang mirip-mirip, tapi yang saya ambil, yang dikutip dalam buku tersebut yang saya baca, dia mengutip riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, yang dikasih judul oleh Ustadz Abu Ishaq dengan kata akhirur rajulin yadkhulul jannah, lelaki terakhir yang masuk surga. Kita doa kita, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kita pengen masuk surga. Bahkan dikatakan Firdausal a'la, surga Firdaus yang paling tinggi, karena disampaikan surga Firdaus adalah yang paling tinggi. Bahkan dalam doa Nabi, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, masukkanlah kita ke surga dan perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan kita kepada surga. Ceritanya di dalam hadis tersebut, lumayan ya, hadisnya panjang juga. Ada satu halaman dari ujung sampai bawah. Mau dibacain bahasa Arabnya? Hah? Yang ngerti saya Husain doang bahasa Arabnya. Bapak, ntar saya dalam kisah hadis tersebut disebutkan, saya ini aja lah karena keterbatasan waktu ya, dicampur-campur lah. Jadi disebutkan Nabi Muhammad SAW berkata, riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ceritain kepada beliau punya murid-murid generasi tabi'in rahimahumullah ta'ala wa radhiyallahu anhum. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad berkata, akhiru man yadkhulul jannata rajulun, yang terakhir masuk surga adalah rajulun, laki-laki. Dia berjalan sekali dia jatuh, dia berjalan lagi dia jatuh. Pemahamannya dia jalan di jembatan Sirat, jalan dulu di jembatan Sirat. Kemudian dia itu habis dari masuk neraka. Wa tusfi'un nar, masih ada sisa mukanya itu, di mukanya itu bekas-bekas dia dibakar oleh api neraka. Dia jatuh lagi terus, dia berusaha. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha, berhasil dia melalui sirat tersebut. Dia ngelihat, dia katakan tabarakalladzi najjani minki.
Alhamdulillah, mungkin bahasa saya, Masya Allah, penuh Allah, saya udah dimampukan oleh Allah, selamatkan dari engkau wahai neraka. Jadi ini yang kita pahamin, dia habis dari neraka, kemudian dia Allah dimasukin surga. Tapi ceritanya sebelum masukin surga ada prosesnya dulu. Kemudian setelah itu, setelah dia berhasil melewati sirat, bebaslah dia dari api neraka yang dia udah ngerasakan panasnya dan seterusnya. Dia berkata, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Alhamdulillah, saya udah dikasih oleh Allah, gak ada yang dikasih oleh Allah nih, diselamatkan lah. Dia kagak tahu orang-orang udah pada di surga. Saking senangnya itu, alhamdulillah udah kagak di neraka. Allah telah ngasih, Allah telah menyelamatkan saya, pemberian, dia ngasih saya pemberian yang gak pernah dikasih, saking dia senengnya. Orang-orang gak ada yang dikasih, karena dia ngeliat dia doang, tinggal dia doang. Kemudian setelah itu, setelah dia bebas dari neraka tersebut, faturfa'alau syajaratan, diangkatlah sebuah pohon, dia lihat pohon. Kemudian dia berkata, ya Rabb, wahai Allah, wah enak tuh ada pohon, dekatkan dengan pohon tersebut biar saya berteduh, biar saya ada minum. Udnini min hadhihi syajarah fali astadhilla bidhilliha wa ashrab min ma'iha. Dia minta kepada Allah, ya Allah, enak kali itu dekat pohon. Ngapain kalau ada pohon nih? Kayak kita kan kalau punya rumah enak gak ada pohonnya. Alhamdulillah enak ada pohon, apalagi pohonnya berbuah, apalagi buahnya duren, mantap. Saya pengen tuh berteduh di pohon tersebut, minum, ada airnya. Apa kata Allah? Fa yaqulullahu azza wa jal, ya ibna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghaira. Ntar kata Allah, bahasa saya nih, bahasa saya, ntar kalau saya kasih itu minta yang lain lagi gitu kan. Ntar udah dikasih pohon, ini kan dia belum nyampe pohon, ntar kalau udah saya sampaikan Anda ke pohon, minta lagi yang lain. Kata Allah kayak gitu. Sa'altani ghaira. Apa kata lelaki tersebut? Enggak, la ya Rabb, janji saya mungkin, enggak, saya pengen pohon tersebut, pengen berteduh, pengen minum. La ya Rabb wa yu'ahiduhu, dikatakan dia janji. Mungkin bahasa saya, beneran Allah swear gitu, mungkin anak sekarang swear. La alla yas'alahu ghairaha, dia cuma minta didekatkan ke pohon tersebut biar bisa berteduh, bisa minum. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis nih, Nabi yang menyampaikan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada murid-muridnya, qala wa rabbu azza wa jalla ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi fayudnihi minna. Ya Allah, inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, kita dikenalkan dengan Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf dan seterusnya. Sama Allah dimaafin, ditolerir, kemudian dia dikabulkan. Karena Allah tahu dia udah pengen banget, la sabra, dia udah gak kuat, pengen dekat dengan tuh pohon dan seterusnya. Sampailah didekatkan di pohon tersebut, dia minum. Setelah itu ada pohon lain yang lebih bagus lagi dilihat. Summa turfa'u lahu syajarah, dia lebih baik dari pohon yang dia ada tersebut. Apa yang dilakukan? Dia minta lagi sama Allah, ya Allah, enak kali itu pohon, saya pengen ke situ, ada airnya, ada berteduh. Allah tanya lagi, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Apa yang lain sama seperti tadi. Alam tu'ahidni, kan tadi udah janji. Mungkin gimana itu kita nih manusia. Alam tu'ahidni alla tas'aluni ghaira, kan tadi udah bilang kagak minta yang lain. Kemudian kata Allah, ntar kalau saya kasih minta lagi yang lain. Bahasanya kan gitu. Kata anak Adam, dia berjanji, enggak ya Allah, demi Allah, mungkin bahasa saya itu demi Allah, mungkin berjanji. Kita kan gampang tuh kalau berjanji untuk meyakinkan, berjanji benar, swear gitu. Wa yu'ahiduhu wa rabbuhu ta'ala yang sampai 3 kali itu kejadian, 3 kali begitu. Itu 3 pohon dalam hadis tersebut. Saya singkat aja 3 pohon. Pohon yang pertama
Dikasih lihat dia pengen ke pohon tersebut. Setelah itu dia pengen ke pohon yang kedua. Setelah itu sampai ke pohon yang ketiga, sama itu, berulang. Di pohon yang ketiga, singkat cerita, di pohon yang ketiga itu tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia dengar suara orang-orang di surga. Dikatakan di dalam hadis tersebut, fa idza adnahu minha sami'a sauta ahlil jannah. Udah kedengeran suara orang di surga, langsung mungkin, wah enak banget tuh di surga. Dia ngeliat tuh suara orang-orang di surga. Langsung dia bilang, ya Rabb adkhilniha, surga, enak banget di surga, masukin aku Tadi cuman mintanya tadi, kalau dilihat di runut di awal dia cuman alhamdulillah nggak masuk neraka, mungkin gitu. Cuman mintanya cuman apa? Pohon doang, berteduh di pohon dan minum. Ada pohon yang lebih bagus terus sampai dia mendengar orang-orang yang suara orang-orang yang ada di surga. Langsung dia bilang, ya Rabb adkhilniha, ya Allah masukin ya Allah, pengen mati surga. Dia udah ngeliat tuh, didengar suaranya, didengar adkhilniha. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kapan anda berhenti mintanya gitu mungkin. Apa yang buat minta mulu gitu, minta mulu. Ayurdik, kapan anda berhenti minta? Ayurdik an u'tiyaka dunya wa mislaha ma'aha. Oh enggak, kata Allah, saya kasih dunia. Tahu dunia? Tahu dunia. Kita dunia nih, kenikmatan yang anda bayangkan. Apa kenikmatan dunia? Kenikmatan dunia bagi penguasa saat ini mengamandemen untuk memperpanjang, katanya. Lagi ramai tuh isinya tersebut. Allah alam besar, perpanjang, enak kali jadi penguasa. Mudah-mudahan kalau kita diberikan amanah, kita lebih takutnya daripada menikmatinya. Karena seenak-enaknya di dunia kita bakalan mati. Covid ini mengajarkan kematian benar-benar dekat dari kita. Guru kita Ustadz Taufikul Azhar Hulaimi, ya kan, baru ya bapak-bapak lebih tua usianya daripada beliau. Belum gocap tuh umurnya, belum kan paling. Dr. Taufik paling berapa? Ustaz Taufik almarhum 40, mungkin 7, 48, kayaknya belum sampai 50. Wallah alam sah. Dan yang lain-lain daripada guru-guru kita, tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kepada anak Adam, ya ibna Adam, mau gak dikasih dunia? Dia udah kebayang, oh dunia, udah bayangkan dia dulu di dunia. Apa kata Allah? Ayurdika nu'tiyaka dunya. Kebayang mungkin kita di dunia yang kita pahamin, ya mungkin ketika di dunia kita membayangin kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, dan itu akan diberikan oleh Allah. Kemudian kata Allah, nu'tiyaka dunya, nggak hanya dunia doang. Dunia satu kali ditambah lagi wa misluhu, dan yang sama seperti, bahkan dalam riwayat 10 kali lipat daripada dunia tersebut. Maka kalau itu ntar kamu nggak mau minta lagi atau kayak gini, ma'ah. Ini dikata gitu sama Allah. Allah ngomong begitu kepada rajul tadi, ya ibna Adam. Apa kata orang tersebut? Ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Dia bilang, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Mungkin bahasa saya terjemahannya, dia bilang, ya Allah ngeledek ya apa Allah gitu. Engkau Tuhan. Sambil ketika meriwayatkan kayak gitu, sahabat Abdullah bin Mas'ud tersenyum ketawa, dikatakan. Sambil ketawa tersebut dibilang, kamu nggak nanya kepada saya kenapa saya ketawa, kata sahabat Abdul Mas'ud kepada murid-muridnya. Oh iya, dia nanya, iya kenapa kamu ketawa nih dalam riwayat tersebut. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, gitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai pada poin ini, cerita ini, titik ini, Nabi juga tersenyum, Nabi ketawa. Kemudian Nabi nanya, sahabat kagak nanya kepada saya kenapa saya ketawa, gitu katanya. Dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud contohin juga seperti itu. Fadhahika sahabat Abdullah bin Mas'ud faqala ala tas'aluni mimma, emang enggak tanya, enggak penasaran kenapa saya ketawa? Karena kayak gitu juga Rasulullah
Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda bertanya, kenapa anda tersenyum atau tertawa? Mimma tadhak ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Min dahki rabbil alamin, karena ketawanya Rabbul Alamin. Allah tuh bahasanya dohik, tertawa nih. Dalam hal ini tertawa, ada orang kita ngebayangin ketawanya Allah kayak gimana, nggak usah ngebayangin, nggak sanggup. Makanya ada yang memahami biar gampang, jangan ngebayangin dia ketawa tapi Allah ridho, ada pemahaman demikian. Ada yang mengatakan Allah tertawa tapi bagaimana ketawanya, nggak sanggup kita, nggak ngerti kita, di luar kemampuan, mau dipikirin kayak gimana nggak nyambung. Poinnya kayak gitu, dhahika rabbul alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inilah astahzi'u min, saya nggak ngeledek anda, saya nggak ngina anda, walakinni ala ma asya'u qadir, tapi saya atas apa yang saya inginkan mampu, kata Allah Subhanahu. Walakinni ala ma asya'u qadir. Selesai hadis tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya. Cerita tentang laki-laki terakhir yang masuk surga. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini adalah orang ini, yang laki-laki ini adalah orang ahli tauhid, bersaksi la ilaha illallah. Bukan orang kafir. Bukan orang kafir, karena orang kafir kan kata Allah khalidina fiha, kekal dia di neraka. Ini orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apakah dia umatnya Nabi Muhammad? Itu Allah alam, karena ada analisa dia adalah orang-orang yang dari umat terdahulu. Kalau pernah ingat, pernah kita baca, saya lupa tuh hadis keberapa dari buku hadis ini, ada orang yang membakar dirinya, kisah umat terdahulu tuh. Nah, itu ada yang mengatakan itu orang itu tuh bakar dirinya. Ada tuh kisah umat terdahulu, ada yang mengatakan di dari Bani Israel, wallah alam besar. Cuman yang ingin digarisbawahi oleh para ulama, ini adalah lelaki yang percaya kepada Allah Subhanahu, min ahli tauhid, minal muwahhidin, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan dia ke surganya Allah, sekalipun terakhir kita kagak tahu. Kita yang penting kita doa, mohon, bermohonlah. Ini yang pertama, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bagaimana kita nggak boleh putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh pudar. Seberat-berat apapun cobaan kita di dunia, jangan pernah putus harapan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, jangan pernah berhenti berdoa. Lu kan lihat orang tersebut, dimohon ya Allah, bebaskanlah aku dari neraka, dibebaskan Allah dari neraka. Walaupun dengan tadi kadang-kadang jalannya berdiri, kadang-kadang jatuh, disebutkan dalam riwayat hadis. Kadang-kadang masih kena juga bara-baranya, api-apinya neraka. Dengan izin Allah, Allah selamatkan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan minimal, saya dengerin beberapa ceramah para ulama tentang hadis ini. Pertama adalah tentang tadi lelaki tersebut adalah orang yang tadi beriman, min ahli tauhid. Kemudian yang pelajaran kepada kita adalah jangan pernah tadi putus harapan, putus asa, putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengingatkan kita jangan pernah putus asa minta kepada Allah, kepada orang yang mungkin lah karena manusia, tapi kepada pencipta manusia jangan. Ada orang kita ingetin udah A, udah B, udah C, udah D, tetap aja kekeh. Kayak gitu juga. Udah A, udah B, ada orang di manusia, tapi kepada Allah jangan pernah. Berdoa jangan pernah putus berdoa. Nggak dikabulin, doa terus. Kadang-kadang kita kayak gitu tuh. Apa? Ya, nggak dikabulkan.
dikabulkan. Nah, ada dikatakan dalam keterangan di sini kan ada juga tuh ngaji Al-Hikam. Ada ngaji Al-Hikam di sini. Kemarin. Kayaknya saya ngeliat jadwalnya ada belajar kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu, nah di situ dalam ada yang menjelaskan tentang menghubungkan. Jadi tentang di sini dari hadis tersebut pelajaran penting bagi kita adalah salah satunya adalah doa yang terus kita panjatkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kita minta kepada orang, ya sekali dua kali orang itu siap ngasih. Tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali, macam-macam, bisa jadi dikasih, bisa jadi macam-macam, bisa jadi tidak kepada manusia, beda. Makanya di dalam Al-Hikam itu ada ungkapan rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Kadang kita banyak keinginan kita dikabulkan oleh Allah, kadang juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mata fataha laka babal fahmi fil man'i saral man'u ainal 'ata. Nah, ini nih yang susah memahami tersebut. Kalau kita udah ngerti, kalau kita udah terbuka, kalau udah kita diberikan pemahaman, kita minta ini kepada Allah, belum dikasih. Kalau kita ngelihatnya dari angle, dari sisi yang lain, maka kadang manusia itu baru sadar ngerti. Tidak diberinya itu adalah pemberian dari Allah. Belum tentu kalau kita dikabulkan apa yang kita inginkan itu menjadi kebaikan bagi kita. Bagus, Allah nggak kabulkan. Kan mungkin bahasa saya kayak gitu. Karena ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu itu menjadi kebaikan bagi kita. Menurut kita itu baik, menurut kita itu baik, menurut kita. Makanya kita minta terus, Allah belum ngasih kepada kita, belum mengabulkan. Ketika nanti kita mengerti kenapa Allah belum mengabulkan, barulah kita akan sadar tidak dikabulkan itu adalah pemberian karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita syukurin. Bagus, saya kagak jadi presiden misalnya, coba jadi presiden 3 kali berturut-turut, enak. Cuman kan Allah alam besar. Jadi dikatakan oleh Ustadz yang penyusun Al-Hikam, ketika kita mengerti kenapa kita belum dikabulkan, maka baru kita akan nanti menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya belum dikabulkan, tidak dikabulkan itu adalah sebenarnya adalah itu anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dikatakan saral man'u ainal 'ata, jadilah tidak dikabulkan itu sebenarnya itu dikabulin oleh Allah dalam pengertian, dalam sisi yang lain kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dikasih nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak dikasih orang, memang itu adalah al-hirman. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk apa yang dikatakan ihsan, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter lain ataupun faedah lain yang disebutkan dari hadis tersebut, karakter manusia. Udah dikasih satu, kita pengen A, B, C, D begini kan, kita kayak gitu tuh. Makanya yang dikatakan ketika Allah kita seorang dikasih sifat qanaah, maka itulah sebenarnya yang dikatakan puncak kekayaan tersebut. Tapi kalau hitungannya benda, materi, kemudian A, B, kedudukan lain-lain dan seterusnya, manusia itu yang dikatakan cintanya, karakternya nambah, pengen banyak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kita mampus tuh, mati baru kita selesai, nggak mau pengen A, B, C, D, E dan seterusnya. Ini karakter manusia, apa yang dikatakan tomak, kita punya potensi tamak, rakus dan seterusnya. Nggak cukup pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita nikmatin, kita syukurin, diri kita pengen tambah lagi, more terusnya. Mudah-mudahan kalaupun dikasih banyak, semakin banyak juga kita melakukan kebaikan. Kalaupun belum dikasih banyak, ya tetap juga melakukan kebaikan, karena kebaikan jangan tunggu dikasih banyak, tetap kita lakukan dengan apa yang kita mampu. Yang terakhir yang ingin saya katakan juga, yang disebutkan oleh para ulama, sekalipun dia itu tadi ahli tauhid, tapi dia dimasukin neraka, walaupun dia dimasukin surga. Ini juga pelajaran penting. Kita kagak tahu, waspada juga. Jangan pernah kita merasa bisa. Makanya doa yang diajarkan, waqina adzaban nar, itu doa-doa yang dikatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang dikatakan bahasa kitanya sapu jagat. Ada seorang sahabat, kalau doa panjang maka itu pasti dibaca. Kalau doanya cuma satu, pendek, itu doang doanya. Nabi Muhammad tuh kayak gitu, ada keterangan demikian. Kalaupun doa kan banyak doa-doa dari Nabi, tapi kalau ada kesempatan cuma satu doa, maka itu aja yang dibaca, karena menggambarkan, dan di situ ada waqina adzabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Nah, dalam keterangan hadis tersebut bisa jadi, apalagi yang kagak bertauhid. Nah, kita ada gambaran, sehingga hadis tersebut mengingatkan kita untuk waspada. Ngeri juga, gak ada jaminan. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah letih dan lelah untuk memohon, mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi cinta anak Adam, ibnu Adam, diminta, dan Allah nggak bakalan Allah tidak bakalan Allah maha suci, Allah maha bersih, Allah maha subhanallah daripada kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kekurangan, sekalipun kita minta. Maha suci Allah daripada segala macam bentuk kekurangan. Makanya di dalam riwayat tadi disebutkan, kata Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan, wa rabbuhu ya'dhuruhu, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Wa rabbuhu ta'ala ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala membiarkan, dimintakan, padahal tadi udah janji kagak minta yang lain, itu doang. Ternyata ketika itulah kita manusia, maka nggak ada yang salah dengan itu ketika kita mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mintanya terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta kepada Allah, kita akan tenang. Tapi kalau minta kepada manusia, siap-siap, atau dengan kata lain, kalau minta kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau minta kepada selain Allah, siap-siap kita untuk kecewa. Walaupun kita nggak pengen, kita pengennya apa yang kita inginkan tersebut terjadi, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu terjadi. Sekalipun kenyataannya nggak semua yang kita inginkan kita dapatkan, kan kayak gitu dalam kehidupan. Terus kita kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah putus asa untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu kapan Allah akan mengabulkannya. Salah satu yang sering yang diungkapkan, ketika dulu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ini negeri yang saya tinggalin ini tandus nih dengan anak saya Ismail dan seterusnya. Apa doa-doanya diabadikan dalam Al-Quran? Ya Allah, karunialah orang-orang yang tinggal di sini buah-buahan
ya Allah utuslah dari mereka, dari kelompok mereka Rasul dan Rasul. Itu doanya Nabi Ibrahim berapa abad sebelum Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum lihat lagi tuh berapa abad jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Doanya Nabi Ibrahim berabad-abad baru direalisasikan. Di zaman Nabi Muhammad Allah hadirkan wa ba'athihim rasulan minhum, rasul dari bangsa mereka yang mengajarkan, yang mengingatkan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bukan doanya Nabi Ibrahim, itu panjang banget. Dan cerita-cerita di dalam Al-Quran yang lain, sehingga pelajaran sederhana dari hadis yang tadi kita bacakan tentang yang terakhir masuk surga tersebut, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik, semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.